Dah teh gini. Pas masuk langsung ke sini terus ini soal-soalnya cuma bisa akses kelas 10 karena daftarnya kelas 10. Oke, mantap. Sip, makasih ya. Coba yang lain. Oke. Pingin teh. Boleh. Siapa namanya? Rido Rudiana. Sekolahnya sama sih sama Ian. Oh, alumni. Enggak, jadi satu kota gitu teh. Oh. Yang terkenalnya cuma SMK ini doang. Oh iya, yang paling bagus gitu ya. Iya mungkin. Share screen di laptop gimana share? Oh ini ya. Kebawahin dulu. Ada yang hijau share screen. Share screen. Ini udah ada. Sip, udah. Ya, jadi ini tuh aku bikin web gitu ya. Pertama kita tuh masuk dulu, ini ngalangin ya. Nah, kita masuk dulu akun adminnya. Langsung login aja, boleh disimpan. Nah, apa ya? Misalnya pertama tuh ada anak kelas 10 misalnya mau masuk. Cuma misalnya akunnya belum ada nih, ya udah belum punya akun. Pilih misalnya yang ini. Nah, misalnya namanya Rido Rudi, nomor induknya misalnya, terus username-nya Rido 10, misalnya ya, Rido 10, terus password-nya ya sesuaiin aja, register. Nah, terima kasih sudah mendaftar, silahkan hubungi admin untuk memverifikasi akun Anda. Nah, sorry Disla, itu tipe sudah punya aku katanya. Ya Allah, sudah punya akun. Iya berarti maaf teh salah ya, ini ada tipenya. Nah, terus sama admin nanti kalau udah dikontak sama admin di ACC, nah nanti adminnya tuh masuk ke sini ya, ke dashboard atau kemana lah ya, WP admin atau. Terus di user ada angka 1, berarti itu tuh ada yang mau masuk 1 orang gitu, ada yang mau bikin akun lah. Nah, di sini statusnya masih pending review. Nah, kita checklist dulu, terus approve membership, apply. Nah, udah approved ya. Role-nya kelas 10. Nah, kita masuk lagi misalnya ke sini. Udah punya akun, masuklah. Nah, username-nya tadi tuh Rido 10 ya, password-nya biasa. Nah, kita udah bisa masuk jadi kelas 10 bisa ngelihat soal kelas 10 aja. Di sini belum dimasukin ya, soalnya jadi masih kosong. Sudah teh. Oke, makasih. Iya. Coba yang lain ada lagi yang mau? Ini gimana stop share screen-nya teh? Sama kayak tadi, ada kebawahin dulu. Gimana? Nggak ada. Ada yang apa kecil gitu, udah warna garis gitu di bawah tuh biasanya. Ya. Ada nggak? Thumbnail salah. Oh ini di atas ya. Ya pokoknya. Kalau nggak di atas di bawah gitu dah. Beda-beda aja. Stop share. Udah. Nah, sip. Thank you. Yang lain? Ada lagi yang mau nunjukin tugasnya? Nggak ada? Oke. Udah, kalau nggak ada. Makasih
ya tadi buat Rido sama Sufyan dan nunjukin tugasnya. Kayak gitu ya, kayak yang tadi kalian lihat teman-teman kalian, progresnya kalau bisa minggu ini udah sampai situ gitu, biar nanti ngejarnya nggak terlalu nggak terlalu susah gitu. Soalnya kalau misalnya ditunda-tunda, kan kalian nanti ngerjain tugas yang lain gitu ya, banyak tugas-tugas yang lain dan banyak kuliah lain juga. Nanti takutnya di akhir-akhir baru bilang, teteh kenapa ya website aku nggak bisa gini. Jadi itu udah sering kejadian banget dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi ditunda-tunda, pas error, taunya deadline-nya bentar lagi. Nah, teteh paling males ngeladenin yang gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya udah mepet, baru ngasih tahu teh aku tuh gini, misalnya laptop aku teh rusak teh, kemarin tuh diinstal ulang, gini. Udah, kalau misalnya laptopnya rusak masih oke lah ya, tapi kalau misalnya itu teh sebenarnya teh errornya teh hal yang simple yang harusnya teh dari minggu-minggu sebelumnya teh udah ditanyain gitu. Itu tuh suka jadi males ya. Ternyata buat nilai itu suka, ih hari kamu kemana wae gitu kalau misalnya udah H-1 kayak gitu. Jadi selama masih ada waktu gitu ya, nggak apa-apa, pokoknya chat aja kalau misalnya ada masalah, tanya aja kalau misalnya bingung atau gimana gitu. Jangan pas di akhir-akhir mau pengumpulan baru nanya-nanya gitu. Dan nanya-nanyanya teh yang simple gitu loh. Gitu, oke. Sekarang kita terusin ya. Tadi ada yang nanya gimana caranya kalau lupa apa itu namanya password admin. Bentar, saya screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kalau misalnya kalian lupa password admin, buka aja ke database-nya. Nah, buka aja ke database-nya. Itu namanya DB evaluasi nih. Nah, kalian cari WP users. Kalian buka. Terus kalian kan inget nih ya, si yang jadi admin itu siapa kan? Misalnya ini nih, teteh kan evaluasi 2020. Nah, ini user password kayak gini tuh, itu tuh emang baiknya tuh kayak gini gitu. Kalau misalnya database user, emang harus diginiin, itu namanya di hash gitu, pakai algoritma. Jadi dia tuh ngetikin apa, tapi disimpan di database-nya diginiin, di-enkripsi gitu. Emang harusnya kayak gini ya. Database yang baik tuh kayak gini gitu. Jadi username sama password-nya tuh, si password-nya nggak kelihatan. Nah, kalian ganti aja nih. Ketikin aja biasa. Taruh di logout dulu ya. Ini kan ini asalnya kan evaluasi 2020 deh. Terus ganti. PTE. Nih, udah nih ya. Udah keganti, udah ada checklist tuh. PTE evaluasi 2020. Kita cobain. Ini masih pakai evaluasi 2020. Salah kan? Terus kita ganti jadi PTE evaluasi 2020 underscore. Oke. Ih, salah. Sama teh kayak gitu teh, saya juga udah ganti password tapi itu salah. Bisa kayak gini bentar. Tete juga suka lupa. Coba ya.
Evaluasi 2020. Jadi kayak gini ya. Soalnya waktu itu juga bisa kok kayak gini. Atau karena dia udah diupdate ya? Nggak bisa login. Oke, jadi nggak bisa login. Bentar. Mana langsung ke admin ini. Bentar ya. Evaluasi Nuskol 2020. Biasanya bisa. Karena dia baru ya. Jadi dia tuh jadi algoritmanya itu jadi baru gitu loh. Yang dulu aja ya. Kalau nggak bisa kita bikin lagi. Soalnya kita dulu nyobain gini-gini tuh pas dia tuh masih WordPress yang berapa ya, pokoknya 2 tahun yang lalu aja. Masih sering diginiin. Karena kan sekarang dia semakin lama kan semakin update ya. Kan teknik elektro. Oke, nggak bisa. Berarti satu-satunya cara kalau misalnya lupa admin, jangan lupa. Tulis aja di notes atau di HP. Karena udah nggak bisa sekarang dia si WordPress-nya udah jadi makin bagus sistemnya, jadi nggak bisa di hardcode di ininya, di database-nya. Kita nggak bisa dimainin si database-nya. Makanya berarti satu-satunya cara adalah jangan lupa. Berarti kok kayak gitu karena ini admin dan udah nggak bisa login, jadi harus ini lagi deh. Saya harus ulang lagi. Berarti harus ulang lagi teh atau gimana teh? Iya, harus ulang lagi, jangan lupa. Soalnya udah nggak bisa, karena kan itu ini apa sih? Kecuali kalau ke email, tapi kalau ke email dia kan nggak benar-benar ini loh, gitu. Belum kita buat si forgot password-nya. Dia kalau misalnya pakai si UM itu emang bisa ya. Jadi pakai forgot password terus nanti masuk ke email kita yang udah kita daftarin nih yang ini nih. Nah, tapi itu tuh emang harus disetting dulu sama kitanya. Soalnya kan kalau misalnya biasanya kalau kita masukin email kita nih ke link gitu, di linkin gitu ke salah satu akun apapun, kayak misalnya kalian di Instagram atau di Shopee atau di apa, kan ada ininya dulu kan, ada kayak konfirmasi gitu kalau misalnya emang benar itu teh email yang kita pakai teh itu gitu, masuk ke email itunya, misalnya saya nih Yuliaretno 96, terus teh didaftarin. Nah, nanti teh bakal masuk ke emailnya Yuliaretno 96 teh kalau misalnya didaftarin ke salah satu sosmed atau ke Shopee kayak gitu kan, suruh konfirmasi gitu kan. Nah, ini tuh bisa kayak gitu, tapi sebelumnya harus disetting dulu, dan kemarin kan nggak nyeting ke situ gitu. Karena bikinnya ya udahlah gitu. Bisa teh baru bisa buat nge-reset password teh. Di mana? Teh udah bisa buat reset passwordnya. Oh, udah diedit. Udah teh udah bisa. Di gimanain? Di yang usernya di edit teh. Tapi harus masuk ke admin kan? Ya kan di PHP My adminnya Di sini. pasti yang tulisan edit tuh teh. Coba search. Ini. Yang edit teh. Nah ya itu. Udah kan dia harus selected dulu ini. Edit kan? yang itu teh edit. Terus yang user passnya diganti MD5 teh. Nah itu MD5.
Nah, ya baru masukin. Coba go. Oke. Oh iya, langsung berubah. Berarti emang kayak gitu ya caranya. Kalau dulu bisa langsung di klik-klik di sini terus kita ganti dan emang bakalan jadi kelihatan gitu. Kalau dulu ternyata sekarang dia udah memperbaharui sistemnya biar harus di MD5 dulu. Oke, thank you. Berarti ini pasti pakai password yang dulu ya. Aku tadi lupa pendidikan teknik itu ya. Apa lagi lupa? Oke. Kayak gitu caranya, tapi kalau misalnya buat member, kalau buat member sendiri, dia bisa dirubah dari adminnya. Misalnya nih ya. Misalnya nih, ini tuh asalnya passwordnya tuh Yulia Retno 96. Kemudian login ya. Terus mau diganti nih passwordnya. Kalau ini bisa dari admin. Kalau buat user yang lain gitu. Caranya masuk ke Ultimate Member, terus ada user, diklik aja. Nah, ini si username yang kita mau ganti nih, si passwordnya, kita cari username-nya. Ini kan Yulia Retno Notif. Kita edit aja, terus scroll ke bawah. Nah, ini ada new password, generate password. Nah, terus masukin aja. Tadi kan Yulia Retno 96, sekarang Yulia Retnowati. Karena ini very weak, jadi di checklist ininya confirm use of weak passwordnya. Terus misalnya mau di-output dulu nih, di-output kan. Confirm, terus update. Oke. Nah, kita buka lagi di yang satu lagi. Ininya, yes. Nah, kayak gitu kalau misalnya buat ya, kalau lupa password yang siswa. Tapi kalau yang admin tadi yang dikasih tahu. Siapa teh? Ahmad ya suaranya? Iya kan sih? Iya, Teh. Nah, yang kasih tahu sama Ahmad. Dan di sini nggak kelihatan siapa yang talking. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Oke, nggak ada. Ada, Teh. Next. Gimana? Yang WP Pro belum dikasih tahu. Oke, sekarang ya yang WP Pro. Udah nih ya kan semuanya tadi anggaplah udah pada bisa gitu bikin menunya, terus bikin user loginnya dan lain-lainnya. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin si kuisnya? Maaf ya berisik, ada ponakan. Ada anak kecil nangis. Nah, kalian udah nge-install nih sebelumnya si WP Pro Quiz-nya. Sebenarnya ini tuh cuma salah satu plugin aja buat bikin soal. Nggak saklek harus pakai ini. Cuman waktu pas dulu-dulu saya nyari-nyari yang paling bagus, yang paling lengkap, yang paling stabil tuh ini WP Pro Quiz. Tapi kalau misalnya kalian nanti nemuin gitu ya, ada plugin lagi yang lebih bagus gitu, ternyata ada yang ngembangin plugin yang lebih bagus kayak gitu, terus kalian mau nyobain itu nggak apa-apa, bebas, itu mah nggak diharuskan pakai WP Pro Quiz. Nah, tapi di sini saya mau nyontohin yang kalau misalnya pakai WP Pro Quiz kayak gimana. Pastiin dulu udah diinstal ya. Kalau tandanya udah diinstal dan udah aktif itu di dashboardnya ada bacaannya WP Pro Quiz. Kalau misalnya belum, di sini ke plugins, terus di sininya aktifin dulu. Di sini kan udah diaktif, berarti kan udah aktif kan. Nah, kalau misalnya belum aktif, nanti bacaan kayak gini. Suruh activate gitu. Kalau misalnya udah aktif, kalian klik aja. Nah, terus
Ini kalau yang kalian bakalan masih kosong ya. Ini karena saya sebelumnya udah bikin dulu satu soal kemarin. Kalau misalnya masih kosong, add quiz aja. Nah, quiz title-nya misalnya mau bikin mata pelajaran pemrograman. Pemrograman apa sih namanya? Ini saya udah nyiapin dulu ya soalnya sebelumnya pas saya PPL. Cuma mata pelajaran apa lupa, pemrograman nggak masuk pemrograman apa? Pemrograman aja kali ya namanya. Pemrograman, terus di sini kategorinya buat mengklasifikasi kategori si kuisnya. Kita bikin baru aja, misalnya ujian akhir semester. Oke. Nah, terus di sini ini tuh gampang banget, cuman kalian tinggal baca aja dan sesuaiin sama kebutuhan kalian. Misalnya kayak gini nih, hide quiz title. Nggak usah lah ya, diamin aja kali ya, nggak usah disembunyiin. Terus hide restart quiz. Nah, ini misalnya kalau kalian tuh mau ngaktifin fitur restart gitu. Kayak si siswa teh udah ngerjain nih, misalnya dari 20 soal dia udah ngerjain 10, terus mau diulangin lagi, dihapus-hapusin jawabannya kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin itu ya berarti jangan di checklist, tapi kalau misalnya kalian kayak buat apa sih di restart, udah aja gitu ya, jangan hapus semua gitu, ya udah berarti deactivate aja. Terus ini view question hide nggak usah. Nah, ini nggak usah di hide ya. Terus display question randomly. Jadi yang seperti yang saya udah bilang minggu kemarin ya, ini kan si soalnya tuh bisa diacak gitu langsung sama si plugin ini. Nah, kalau kalian pengen si pertanyaan-pertanyaan si soal itu teh random, kalian activate. Tapi kalau misalnya kalian mau 1, 2, 3 dan sebagainya itu teh nggak random, di uncheck aja. Ini kan kalau saya pengennya random gitu ya, jadi di checklist, terus sama yang si answer juga checklist aja. Terus nih short question by kategori, nggak usah kali ya. Nah, ini time limitnya, kalau misalnya emang kalian mau pakai time limit, misalnya jam 3600 detik, kalian tinggal tulis aja, sesuaiin aja. Misalnya kan kayak UAS, nggak kan mungkin dong UAS susah soalnya cuma 10 menit, nggak mungkin kan. Atau misalnya kalian soalnya cuma 10 soal nih, tapi kalian buatnya misalnya 90 menit, juga ngapain gitu ya. Pokoknya itu sesuaiin aja sama si soal nomor 1 itu poinnya 10, soal nomor 2 poinnya 5, kayak gitu. Nanti dikasih tahu gitu si siswanya itu, oh ini poinnya besar nih, nah gitu kayaknya nggak usah aja deh ya. Terus ini number answer, ini apa ya? Oh, ini ada, kalau yang ini tes nggak ada 1, 2, 3-nya. Kalau yang width-nya ada 1, 2, 3-nya, kayaknya nggak usah kali ya, ada kan udah aja itu mah. Right, correct and incorrect nggak usah. Ini juga nggak usah. Ini jadi harus terjawab semua, nggak boleh yang kosong, nggak usah lah, biarin aja. Position, ini diaktifin aja jadi biar siswa tahu dia di situ, biar dia tahu gitu, oh dia udah ngerjain berapa soal dari total berapa soal kayak gitu. Terus
ini diemin aja, display kategorinya diemin aja, aktifin aja, jadi biar maksudnya mata pelajaran apa-apa gitunya kelihatan. Ini average, nanti pas di ending, di terakhir dia udah selesai ngerjain soal, bakalan keluar si ininya, si apa itu namanya teh, skornya. Ini kalau misalnya mau ditampilin, activate aja. Nah, ini kalau misalnya kalian nanti bikin, misalnya mata pelajaran grammar nilainya mata pelajaran bahasa Indonesia berapa, mata pelajaran bahasa berapa, dan sebagainya. Kalau kalian mau menunjuk itu, bisa aktifin. Kalian buatnya banyak soal gitu ya, banyak soal untuk mata pelajaran yang lain juga. Ini aja. Ini height correction. Connect nggak? Saya nggak. Oh, tadi tiba-tiba C. Kedengeran? Ada teh. Oke. Nya di aja ya, nggak usah. Terus tulis tahunnya, jangan, biar kelihatan sisa waktu berapa lagi. Ini juga yang tadi ya nggak usah, you have part of me, nggak usah, dia surprise gitu. Nah, ini si modenya di nya nanti di display. Terus kalau ini normal back, ini yang ada checknya dulu sebelum dia next. Setelah dia nanti ada kayak one gitu loh, dia salah atau benernya. Kita pakainya yang normal plus button aja ya. Takutnya misalnya kepikiran atau gimana gitu. Terus ini leaderboard-nya aktifin. Sign up register aja. Oke, ini tuh siswa mana yang paling bagus nilainya, kayak gitu. Terserah sih, mau di checklist juga nggak apa. Bisa apply multiple time, nggak usah. Terus display ini home, biarin aja satu. Oh, dimin aja ini ya. Dimin karena nggak perlu. Nah, ini admin meeting. Email setting, misalnya nih, si siswa itu udah ngerjain soal. Nah, nanti tuh di mau nih emailnya, terus ngasih tahu, oh, udah ngerjain soal pemrograman ini nih, terus siswa udah ngerjain pemrograman ini, kayak gitu. Kalau misalnya kalian bikin ada masuk ke email itu, bisa ditulis saja. Nah, terus ini dimasukin ke mana emailnya, terus dari lain sebagainya, dari setting. Tapi kalau misalnya mau, ya, dan saya nggak mau gitu ya, jadi di nonaktif aja. Nah, terus kalau tadi buat adminnya, kalau sekarang buat usernya, si siswa ingin tahu nih nilainya berapa, nanti mailin ke masing-masing. Itu bisa pakai fitur ini. Ya, bisa dilihat ini si emailnya yang mana, dari siapa, subjeknya apa, dan sebagainya. Tuh, ini poinnya berapa, hasilnya berapa, dan kuis kayak gitu. Nanti masuk ke email dia. Tapi kalau misalnya kalian rasa nggak butuh, nggak usah gitu, buat apa, cek aja. Oke, terus tulis aja dia akhir UAS dan program misalnya. Terus
Tuh kalau versi yang result text-nya misalnya kalian mau kasih soal dengan misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin ini semua buat soal-soalnya itu template sama, kalian lihat di pojok bawah ada create template ini. Kalian bakalan kosong karena belum buat sebelum. Nah, kalau mau bikin sama gitu, misalnya untuk UAS-UAS yang lain pun sama kayak gini, kalian klik aja, terus kasih namanya template-nya apa, misalnya UAS, terus request template. Nah, terus terus di sininya di save aja. Terus itu overview. Di sini belum masukin soal ya, karena kalian tadi baru bikin si kuisnya doang. Nih, udah masukkan yang tadi pemrograman. Nah, terus buat nambahin soalnya, kalian bisa klik kuisnya. Nah, terus tinggal di add aja. Nah, ini title opsional. Nggak usah, ini poinnya yang kalian mau atur, misalnya yang itu kalau nomor 1 itu soalnya 10 poin, nomor 2 5 poin, dan lain sebagainya. Kalau kalian mau atur, itu bisa di sini. Kayak nih soal yang saya buat ya. Misalnya ini kan tingkat kesulitan soalnya beda-beda nih ya. Terus saya mau buat nomor 4, dia gampang kan. Nah, nomor 4 misalnya mau poinnya cuman 1 gitu. Udah tulis aja 1. Terus misalnya di next soal, misalnya ini nomor 9, agak susah misalnya gitu ya. Terus poinnya mau 5, kayak gitu. Nanti pas bikin si soalnya dia nanti tulis poinnya 5, kayak gitu. Di sini, kayak gitu. Kalau misalnya emang kalian pengen rubah-rubah. Tapi kalau misalnya kalian mau samain aja, itu tinggal diatur. Misalnya kalian kalau mau pakai skornya skala 100, jumlahnya berapa, udah tinggal dibagi aja berarti poinnya berapa. Kalau ini kan soalnya 50, kalau misalnya poinnya setiap soal 1 berarti kan maksimal poinnya 50 kan, kalau dia 100% benar, kayak gitu. Misalnya ini 2 aja, 100. Nah, kalau misalnya mau different point, tinggal diklik aja, kayak gitu. Save every answer. Misalnya kalau dia jawab, kayak buat psikotes ini mah, misalnya kalau dia jawab A, kalau dia jawab A, misalnya poinnya berapa, dia jawab B berapa, kayak gitu. Ini nggak usah aja ya, karena kalau salah ya salah, kalau benar ya benar gitu ya. Maksudnya nggak ada nilai-nilai tambahan gimana gitu. Nah, ini kategorinya dibikin dulu ujian akhir semester. Oke, udah. Nah, terus ini masukin si pertanyaannya. Nah, di sini tuh kalian bisa masukin gambar juga. Tinggal diklik aja, add medianya, terus klik aja select file. Nah, di sini misalnya kalian ada gambar-gambar apa nih? Gambar apa ya? Bukan ini. Bentar, misalnya saya masukin salah satu gambar. Nggak ada gambar. Iya, kalau misalnya mau masukin gambar bisa banget di sininya. Misalnya nih ya, logo doang nih. Nah, tinggal di-insert aja contohnya. Nah, kayak gini, ini karena dia teks, kalau visualnya kelihatan tuh. Kayak gitu. Kalau misalnya emang mau disisipin gambar, misalnya kayak ini nih. Kayak ini kan ada gambar-gambarnya gitu ya. Nah, ini kan bisa banget berarti buat dimasukin ke si WP Pro Quiz itu. Gitu kalau misalnya pakai gambar. Contohnya gitu ya. Nah, ini anggap aja saya nggak pakai gambar. Kita pakai salah satu soal ini.
tinggal dikopiin aja dari soal yang kalian udah buat. Kopiin, tempelin. Nomornya hapus aja karena kan dia bikin nomor sendiri karena random tadi kan. Makanya diemin aja. Terus ini kalau misalnya dia benar ada message-nya gitu, nggak usah, karena si siswa kan nggak usah tahu gitu dia apa benar apa salahnya. Terus yang incorrect juga sama nggak usah, hint-nya juga nggak usah, karena kan UAS gitu ngapain juga pakai hint. Nah terus ini answer type-nya. Di sini ada simple choice, multiple choice, pre-choice, sorting, dan lain sebagainya, assessment, kayak gitu. Kalian bisa ulik-ulik gitu ya. Ini buat apa aja, karena saya selama ini selalu pakai yang multiple choice. Gitu. Nah, terus sekarang kita masukin si pilihan gandanya. Tadi kan nomor 11 ya. Nah, yang ini dia nomor PG yang A dulu. Kita copyin. Karena dia bukan jawaban ini yang benar, jadi si koreknya di-uncheck. Oke. Terus bisa juga ini pakai gambar. Misalnya kalau kalian yang pilihan gandanya bentuknya gambar gitu, nggak tulisan kayak gini, kalian juga bisa sama add media kayak tadi, masukin si gambar dibuat soal, kayak gitu. Nah, terus tambahin lagi answer. Kita masukin lagi. Oke, terus masukin lagi. Ini soal buat kelas 10, makanya nggak terlalu susah. Ini tambahin lagi. Oke, nah ini tuh yang dimerahin itu maksudnya kunci jawabannya ya, biar saya nggak lupa waktu itu tuh. Nah, karena ini yang benarnya, kita checklist si koreknya, gitu. Udah nih kan, udah semuanya, langsung kita save aja. Oke, kita lihat back, dia udah masuk pertanyaan nomor 1, kayak gitu. Dan seterusnya sampai misalnya 50 pertanyaan, masukin kayak gitu satu-satu. Lek-lek sih, lek-lek tuh bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu, pokoknya lek-lek aja. Tapi dah ya udah gimana lagi. Sebenarnya dia bisa nih nge-import gitu ya, tapi nggak tahu dia tuh bukan import dari Word atau dari CSV gitu. Jadi nggak tahu gitu caranya harus diapain, makanya selama ini saya selalu masukin satu-satu. Tapi kalau misalnya kalian nemuin cara yang bisa langsung jebret gitu, masukin nge-import, itu malah lebih bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, anggap aja ya ini udah banyak. Anggap aja udah banyak. Kalian bisa copyin si shortcut-nya sama kayak tadi. Kalian copyin, sama kayak bikin yang ultimate member yang buat login dan lain sebagainya. Kalian copyin. Terus kalian bikin page baru. Terus ini aja. Kelas berapa ya sih ini teh? Lupa lagi kelas berapa, pokoknya ujian pemrograman aja ya, misalnya. Terus kalian tempelin di sini. Gitu. Kita lihat nih sebelumnya belum ada. Ini mah yang pemrograman dasar, bukan yang pemrograman tadi. Sebelumnya belum ada nih ya. Terus pemrograman. Kita publish. Oke, terus jangan lupa buat bikin di si menunya.
Delete dulu ini soalnya yang sebelumnya, yang ini. Kita masukin yang tadi UAS pemrograman. Menu bikin pakai kata-kata dulu. Jangan everyone, tapi login user. Ini kelas 10 sama kelas 11 samain. Nah, ini saya lupa itu kelas berapa sih? Bentar. Kelas 11. Misalnya begini. Berarti karena ini kelas 11, makanya dia juga peraturannya buat yang kelas 11 aja. Oke, kalau udah di-save. Nanti bakal keluar soal-soal kelas pemrograman kelas 11 gitu. Nah, udah gini. Kalau kalian mau coba si soal-soalnya, kalian klik start aja. Nah, lihat di sini saya time limitnya karena udah di start langsung otomatis ngurangin. Dan tadi karena kita bikinnya 3.600 seconds alias 1 menit, makanya di sini juga 1 menit. 1 menit 1 jam. Nah, terus ini pertanyaan-pertanyaannya misalnya ya. Nah, dia langsung keluar terakhirnya average score-nya berapa, your score-nya berapa. Ini tuh kalau nggak salah ya, saya lupa. Si average score itu misalnya nih, kalian tuh bikin soalnya tuh banyak gitu ya. Nggak cuma satu soal, nggak cuma satu mata pelajaran, atau nggak cuma UAS aja. Nah, terus taruhlah misalnya ada 5 soal, terus dia tuh skornya beda-beda. Nah, ini tuh rata-ratanya. Jadi, misalnya dia dari kuis, terus UTS, UAS. Nah, dia dirata-ratain berapa hasilnya. Dan score ini tuh untuk yang kuis yang ini, soal yang ini, yang dia jawab sebelumnya. Kayak gitu, ini yang kategori yang tadi, misalnya dia UAS-nya berapa, terus kalau misalnya ada yang lain UTS-nya berapa, dan lain sebagainya. Kayak gitu, gampang banget pokoknya. Terus ini kalau misalnya dia mau lihat KJ-nya. Apa yang salah, apa yang benar. Gitu, dan kalau buat di admin, nah, kita lihat di website quiz. Ini kan pemrograman, kita bisa lihat dashboard-nya. Di sini ya tuh, poinnya 0, result-nya 0. Terus kalau lihat statistiknya juga bisa. Nih, tuh. Kalau misalnya udah banyak nih usernya ya, kalian nyoba-nyobainnya misalnya dengan 3 atau 4 akun gitu ya. Di sini nanti ada nama-namanya siapa aja, terus juga ngerjainnya kapan. Jadi kelihatan nih kalau misalnya kalian ngebatasin waktunya, UAS misalnya jam 8, dari jam 8 sampai jam 10. Nah, dia ternyata telat. Jam setengah 11 dia baru kerjain. Nanti kelihatan. Terus juga kelihatan jumlah pertanyaan dan berapa persen dia benernya. Terus yang salahnya berapa, yang terjawabkan berapa. Misalnya dia dari 50 soal, dia nggak jawab 3, nanti kelihatan. Berarti 47 of 50, kayak gitu. Terus poinnya juga kelihatan. Hasilnya juga kelihatan. Ini bisa di-reset juga. Nah, terus ini bisa difilter siapa aja. Ini mah nunjukin satu halaman ini teh berapa user yang kelihatan kayak gitu, karena ini cuma satu, jadi satu. Terus ini ada tanggalnya dari kapan sampai kapan kayak gitu. Ini contohnya. Mungkin kategorinya ini kalau kalian mau rubah jangan ujian akhir semester, jadi per mata pelajaran juga boleh. Gitu. Ini shortcode leaderboard-nya. Kalau misalnya kalian mau nunjukin
di si menu ininya. Menu ininya. Gitu. Ada pertanyaan? Atau mungkin ketinggalan tutorialnya, tapi ada record sih ya. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Maaf kalau login from internet salah. Maksudnya gimana? Oh, pakai per kelas gini. Pakai ini gini. Siapa ini yang ngirim tadi? Demar material. Maksudnya pakai kelas ini. Halo? Per kelas kayak gitu. Kita izin ke belakang dulu ya. Kalau misalnya emang bisa, cobain aja. Malah lebih bagus gitu ya, jadi checklist. Jadi kalian bikin form sign up-nya buat satu, tapi untuk semua gitu, untuk semua role kayak gitu. So ya cobain bebas banget pokoknya, yang penting mah gitu ya, si web ini tuh berjalan sesuai gitu. Maksudnya soalnya kayak tadi kalau buat kelas 11 ya udah anak kelas 11 aja yang lihat. Terus kalau buat kelas 10 anak kelas 10 aja yang lihat kayak gitu. Terus bisa ya itu bisa sign up, terus bisa login, bisa ngerjain soal. Kayak gitu-gitu aja terserah mau si form loginnya kayak gimana, mau si form sign up-nya kayak gimana. Itu mah tergantung selera kalian. Terus temanya juga nggak usah sama gitu ya, nggak apa-apa. Misalnya kalian mau pakai tema-tema yang lain nggak apa-apa. Atau misalnya kalian mau pakai plugin-plugin yang lain. Misalnya kalian pengen bikin menunya tuh ada buat modul-modulnya gitu ya, yang bisa di-download sama siswa. Kalian bisa juga bikin kayak gitu. Pokoknya dibebasin aja di pinggir-pinggir ini, misalnya aku mau pakai kalender, terus mau pakai jumlah statistik yang datang ke halaman kalian gitu ya, ke si website ini, itu juga boleh, terserah pokoknya mah. Coba-cobain aja gitu, nggak saklek harus sama persis kayak gini. Cuman kalau misalnya kalian udah ngerjain kayak gini, sesuai gitu ya sama yang kita mau, terus juga tepat waktu gitu ngumpulinnya, insya Allah kasih A. Malah kalau lebih bagus pasti dikasih A+, sih udah di luar ekspektasi kita gitu. Kayak gini ternyata bagus dia, entah dari desainnya, pemilihan temanya enak, nggak pusing mata gitu ya. Terus pokoknya udah dicoba-cobain gitu, dicobain login bisa, cobain lihat soal kelas lain nggak bisa kayak gitu-gitu, udah sesuai sih. Nilai kamu dari tangan kayak gitu. Nah terus mau ngejelasin bedanya post sama page. Kalau post dia bakalan ada di mana? Di sininya nih, kayak gini. Nah dalam bentuk kayak gini kelihatan tanggal berapa dibuatnya, sama siapa, terus bisa komen, bisa apa gitu. Kita coba pakai yang siswa. Nah bisa komen, bisa apa gitu ya. Tuh di sini kalau misalnya post, tapi kalau misalnya page itu biasanya langsung di atas di sini, kayak buat menu-menu gini. Nah kalian terserah ya kalau misalnya mau bikin soalnya, mau bikin page atau post, terserah kalian. Misalnya pengen di komen gitu, Pak kok saya nggak bisa sih buat login, misalnya ada siswa yang kayak gitu, Pak kok saya nggak bisa ya ngerjain soal ini, nggak bisa klik start, nggak bisa apa, misalnya ada error kayak gitu, pengen bikin forum diskusi gitu, kalian bisa pakai si post. Tapi kalau misalnya si post, tapi kalau misalnya kalian nggak usah lah buat apa kayak gitu, bisa pakai page gitu. Atau mungkin kalian lebih jelasnya bisa cari-cari aja tentang WordPress karena banyak banget
Soalnya ini salah satu yang buat bikin blog yang terkenal gitu. Soalnya ada lagi satu lagi blogger gitu nggak tahu apa dari Google nggak salah ya. Tapi ya lebih ini WordPress lebih sering banyak yang pakai WordPress gitu. Gitu di sini media page ini post. Terus kalau misalnya mau bikin post tapi mau ditampilin ke menu atasnya, ke menu sini-sininya, itu juga sama aja kayak kayak kita bikin post biasa. Di sini misalnya post kalian misalnya bikin soalnya tapi dalam bentuk post bukan page, pokoknya tinggal diklik aja terus di add gitu, sama aja caranya kayak gitu. Nah tugasnya apa? Tugasnya kalian bikin si website ini lengkapin lagi kayak yang tadi teman-teman kalian udah demoin gitu ya, terus dilengkapin lagi. Biar nggak terlalu sepi, kalian bisa cari website referensi. Misalnya kayak gini, menunya pengen ada program keahlian, sarana prasarana, kayak gitu. Biar nggak sepi banget, tapi nggak harus semua banget gini ya kan. Banyak bisa nih kayak gini mah. Misalnya kalian mau bikin profil aja, visi misi, misalnya teh. Terus mau dikasih gambar gitu ya, biar ada pemanisnya gitu, gambar sekolahnya kayak gimana. Kayak gitu-gitu. Terus misalnya mau ditambahin modul kayak gitu ya, itu juga bisa, boleh banget. Tapi yang paling penting harus udah beres sampai si bikin soalnya, dan soalnya jangan cuma satu kayak teteh yang tunjukin ini gitu, jangan cuma satu aja, tapi kalian bikin lah soalnya yang sesuai sama Bapak mau. Bapak kan nugasinnya bikin soalnya banyak ya, nggak cuma satu kan pasti. Nah, masukin si soal-soal tugas dari Bapak, masukin ke si WordPress ini, kayak gitu. Terus, kalian buat ngumpulinnya gimana? Kalian bisa hosting. Biar apa? Biar bisa dibuka sama Teteh juga. Kalau misalnya dalam bentuk kayak gini kan, kalian nggak bisa buka ya. Misalnya kalian nggak bisa buka web Teteh, dan Teteh juga nggak bisa buka web kalian. Karena apa? Karena ini masih di localhost. Masih di server lokal kalian gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian udah hosting, kalian ngasih aja link ke Teteh, dan Teteh bisa buka gitu. Kalau ada yang belum tahu apa itu hosting, nih, siapa tahu ada yang belum tahu apaan sih hosting itu. Penjelasannya. Jadi si hosting itu syarat biar si web kita bisa diakses secara online di PC atau smartphone manapun. Ya kayak yang tadi Teteh udah bilang ya. Jadi biar website kalian tuh bisa Teteh cek gitu di laptop Teteh gitu gimana. Nah terus harus ada nama domain dan hosting. Nama domain itu nama unik yang untuk mengidentifikasi nama server komputer. Nah jadi misal kalian lihat website nih, misalnya www.google.com atau www.twitter.com dan apapun itu pasti kalian kan perhatiin kan nggak ada yang sama gitu, misalnya www.google.com ya udah punya Google gitu, nggak ada yang lain gitu kan untuk nama yang sama. Nah karena emang si nama domain itu harus unik gitu, kayak nomor handphone gitu loh. Satu orang tuh ya udah satu gitu, nggak boleh misalnya teh sama gitu si Google yang asli misalnya www.google.com sama yang plagiat sama-sama www.google.com, nggak boleh karena itu emang harus unik gitu. Nah terus hosting itu apa? Hosting itu perusahaan yang menyediakan layanan penyimpanan web. Nah ini tuh ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalian carinya yang gratis aja. Kalian bisa cari di Google misalnya aja tempat hosting gratis.
bakalan banyak banget nih itu, misalnya 8 web hosting gratis tahun 2020. Hostingnya dari dulu loh. Terus 00 web host dan lain sebagainya. Kalian bisa cari dan cari tutorialnya gimana, karena ini biasanya dari setiap misalkan ini Hostinger dari si webnya gitu ya, di Hostinger. Oke, nah dia biasanya suka ada tutorialnya. Nah, kalian carinya yang gratis aja ya, nggak usah yang bayar. Buat apa gitu. Walaupun ini misalnya 9.000, murah banget ya 9.000 per bulan. Kalian misalnya mau bayar, mau ngeluarin uang buat ini, nggak apa-apa, tapi banyak juga kok yang gratis. Nah, terus kalau buat nama domain, kalau misalnya kalian mau pakai .co.id, .org, .com, apapun itu biasanya bayar. Makanya carinya yang gratis aja. Tapi kalau yang gratis itu, namanya juga gratisan ya, pasti nggak bisa seluas kita. Nah, biasanya kalau misalnya yang gratisan itu, nama domainnya itu aneh. Kayak misalnya waktu itu saya buat www.itessmk1cimahi.xyz. apa gitu, pokoknya nggak akan .com, .co.id, .edu, .org, nggak akan kayak gitu. Karena itu saya belinya yang gratis, saya pakainya yang gratis. Tapi kalau misalnya kalian mau yang bagus gitu ya, misalnya kalian mau jadi mau bikin buat online shop kalian, atau kalian mau bikin website sendiri, apapun itu, dan pengen namanya bagus, yaitu mau nggak mau harus nyediain uang buat buat beli nama domainnya gitu. Jadi nanti adalah pilihannya nih. Kayak misalnya ini cek nama domain. Nah, tuh dia kalau .id bayar 200.000, .online tuh apa kan .online kan bayar 16.000, .com 128.000, kayaknya lebih murah ya .com daripada .id. Terus .xyz, nah kalian bisa cari sendiri. Nah, ini juga opsional yang mau hosting, tapi kalau misalnya kalian berhasil, udahlah bakalan walaupun website kalian B aja gitu ya, bisa dikatakan masih banyak kosongnya, masih banyak taunya login nggak di approve dulu atau gimana pun gitu, tapi bakal ada nilai plusnya di hosting. Misalnya harusnya kalian si webnya itu B nih ya, soalnya masih banyak errornya, ini nggak bisa, itu nggak bisa, kayak gitu. Tapi di hosting nih, nah mereka nanti bakalan ditambahin gitu, nggak akan B banget kayak gitu. Dan yang A pun coba udah bagus websitenya, terus di hosting, bakalan ditambahin juga kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Kita kuliah sampai jam berapa? Teh mau tanya. Iya, boleh. Halo? Halo Teh, Ya. ini Teh pada saat install XAMPP-nya itu si Apache-nya itu nggak bisa di start gitu Teh. Oh, Nah, itu oh iya Teh, itu Teh kan ya gimana Teh? harus diganti itu Teh supportnya. Nah, si Teh udah coba ganti Teh. Terus pas login di localhost-nya itu harus ditambahin sama 8080 gitu, gimana Teh? Jadi Oh, itu nggak apa-apa. nggak apa-apa, jadi bisa gitu Teh. Bisa. Selama bisa itu nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya tuh pokoknya kalau kalian belajar tentang internet yang gitu-gitu gitu ya, server yang kayak gitu tuh, itu tuh setiap itu tuh punya port. Nah, kebetulan di laptop kamu tuh si portnya tuh udah dipakai. Makanya kenapa harus disetting jadi 80-80, terus localhost 80-80 kayak gitu. Nggak apa-apa, fungsi tetap sama. Oh, tapi pas loginnya itu kayak beda gitu Teh. Ini Teh. Coba gimana? Share Oh, screen. sebentar Teh.
Ini teh, jadi pas login itu kayak gini. Jadi ada tambahan localhost 8080-nya. Hmm. Tapi pas di loginnya tuh harus gini. Harus klik WordPress dulu gitu. Iya teh. Coba buka C exam htdoc-nya. Mana ini teh? Oh. C exam. Udah? Oh ini teh ada Coba share screen. di C. Kemarin tuh nyimpennya di ini. Bentar belum kelihatan sistem. Udah teh di sini. Udah kelihatan. Coba buka evaluasi nasyidnya. Nah, kenapa kamu masuk ke WordPress? Karena di web evaluasi nasyidnya kamu baru bikin si folder WordPress-nya. Makanya nanti pas masukin tuh kamu, karena emang kamu mah portnya udah dipakai ya, jadi harus localhost 8080. Jadi localhost 8080/nasyid_2020/apalah itu WordPress kayak gitu, karena kamu baru masukinnya di evaluasi nasyid itu masuk lagi ke folder WordPress. Beda sama yang teteh nih, lihat ya. Kenapa yang teteh localhost/evaluasi_20? Karena ini nih, coba teteh share screen. Gimana teh? Nah, karena yang teteh nih, mana sih? Nah, ini kan exam htdocs. Ini evaluasi 2020 nih ya. Yang ini nih kan, evaluasi 2020. Nah, karena pas buka evaluasi 2020, nah langsung isinya di sini. Nggak bikin folder lagi. Nah, makanya kenapa kamu di sini harus ditambahin lagi folder, karena emang kamu pun masuk ke folder gitu. Gitu. Kan kalau misalnya localhost doang, kan langsung masuk ke dashboard-nya si XMPP. Nah, kenapa kamu masuk lagi kayak gitu? Kalaupun teteh bikinnya misalnya evaluasi 2020, terus bikin lagi folder sebelum ada isi ini nih ya, bikin lagi folder Yulia Retno misalnya kayak gitu. Sama nanti kayak kamu gitu, bikinnya localhost /evaluasi_2020/Yulia Retno kayak gitu, karena dia kan nyari ininya kan, nyari indeksnya di sini, indeks.php, dia kan nyari ininya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang kamu maunya jangan masuk folder lagi gitu ya, langsung ke yang tadi evaluasi nasyid itu, berarti caranya pas buka evaluasi nasyid langsung buka ini, langsung file-file ini gitu, jangan masuk folder lagi. Makanya kenapa tuh tema caranya kalau nge-extract-nya gitu, saya ini ya WordPress, tarik zip gitu, terus langsung di rename.
Lama banget sih. Bentar ya. Ini langsung di rename aja misalnya nih WordPress. Nah nanti tuh langsung di rename gitu, nggak masuk lagi ke folder, langsung di rename dari si WordPress ininya gitu. Nggak responding. Bentar ya. Kenapa tiba-tiba laptop teh? Ya pokoknya mah gitulah. Arti kan maksudnya langsung diganti gitu dari sini sih namanya teh. Terus baru ditempelin baru disimpan di exam htdocs. Langsung aja masukin gitu, nggak masuk lagi folder kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, itu juga kayak kamu. Cuman kalau misalnya emang kamu pengen sama gitu, langsung evaluasi gitu, nggak usah masuk folder lagi. Ya udah, caranya kayak gitu. Cuman itu tuh nggak tahu tuh langsung bisa di cut terus di paste di situ atau kamu harus setting lagi karena kan dia itu kan kalau misalnya website itu saling linknya itu dia tuh kayak nyari dulu gitu. Dia tadi disimpan di folder mana, masuk ke folder mana aja kayak gitunya. Nah takutnya kalau misalnya kamu langsung di cut gitu ya, takutnya si websitenya malah nggak bisa kebuka karena dia dulu di settingnya masuk dulu ke folder WordPress gitu. Jadi nggak tahu itu coba. Soalnya kalau misalnya teteh nih bikin web tapi bukan WordPress ya, web lain gitu pakai HTML, pakai PHP kayak gitu, terus juga langsung diiniin, langsung di cut kayak gitu, nanti dia nge-linknya malah error, jadi nggak bisa buka link gitu, kayak gitu. Gitu caranya. Ada pertanyaan lagi nggak mungkin? Itu teh kalau misalkan diganti part yang 80-80-nya bakal hilang apa tetap masih ada? Itu teh yang 80-80 itu teh nggak akan bisa diganti soalnya emang harus masuk ke port 80-80 dulu. Kalau nggak salah ya lupa. 80-80 itu tuh buat web, kalau nggak salah support buat web. Jadi emang harus